Hey guys, kembali lagi di channel gua. Nama gue Juda, let's get started. Kali ini gue mau ngelakuin hal yang beda guys. Kalian udah lihat dari setup gue nggak pakai green screen, blue screen. Ini yang gue pakai biasanya buat rekaman gitu ya. Nah, gue mau review. Kalau kalian lihat dari judulnya, gue bakal review anime yang baru keluar di fall 2021. Ini salah satu anime pertama kayaknya yang keluar di 2021 gitu ya. Sebenarnya gue udah bikin videonya gitu. Gue udah rekaman reaction gue ke anime ini gitu. Oh iya, namanya Blue Period. Gue udah bikin reactionnya anime ini. Gue udah rekaman bagus gitu ya. Cuma pas nonton, di tengah-tengah nonton gitu, gue nggak bisa berhenti untuk kayak diem dan refleksi ke diri gue sendiri dari apa yang dialamin sama si pemeran utama ini, si Yaguchi gitu ya. Gue kayak hampir keseluruhan video itu gue cuma bisa diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Tunggu dulu ya. Sebelum masuk ke bagian-bagian begituan ya, kita baca dulu sinopsisnya. Sinopsisnya itu Yatora Yaguchi, si pemeran utama kita, adalah anak SMA yang terlihat serba bisa gitu. Dia emang jago sih, pandai dalam akademik dan punya banyak teman gitu ya. Namun Yatora Yaguchi ini bosan dengan kehidupan normalnya. Dia kayak berasa ada yang kosong dalam dirinya gitu loh. Kayak kok dia gak puas, kok dia kosong gitu. Ia iri pada mereka yang melakukan sesuatu secara berbeda gitu, yang punya passion untuk ngelakuin sesuatu ya lah gitu. Terus suatu hari ketika Yatora berada di ruang seni, ia terpesona oleh lukisan yang dibuat oleh salah satu anggota klubnya gitu. Dan hatinya itu tergerak oleh warna-warna yang digunakan dalam lukisan itu juga gitu. Yatora pun memutuskan untuk melukis dan coba mengungkapkan perasaan jujurnya di atas kanvas gitu. Dia menemukan kalau medium cara dia ngomong gitu lewat kanvas gitu. Nah, menarik banget, cuma unik banget gitu. Kayaknya anime ini tuh bukan anime buat semua orang gitu loh. Gua rasa karena emang dia tuh kayak slice of life banget, dan fokus utama, tema utamanya itu tentang lukisan. Jadi beda banget dari tipikal anime biasanya gitu ya. Nah, gue tuh pertama deh, art style-nya menurut gue ya above average, di atas rata-rata. Tapi bukan yang bagus banget sih. Art style itu nggak di level bagus doang. Kayak menurut gue Punya Empat Pacar itu, anime yang Punya Empat Pacar tuh di summer atau spring ya 2021, atau enggak Boku Tajo no Remake. Dia tuh di atasnya itu menurut gue. Cuma yang ada beberapa scene doang yang kayak ini kan gue udah bilang kan ini tuh anime tentang painting, lukisan gitu. Ada satu momen di mana si tadi yang dari sinopsis, si Yaguchi itu dia masuk ke ruangan seni, terus dia ngelihat lukisan yang ada di situ gitu loh. Nah, itu tuh dari yang gue bisa bilang animasinya itu 8, 7,5 dari 10, tahu-tahu pas pindah ke situ jadi 9 dari 10. Kayak menurut gue ya, di level animasi yang dari awal episode sampai di titik itu berasa kayak terlalu dibagus-bagusin gitu. Tapi emang bagus gitu, bagus. Dan kayak gue nangkep maksudnya animasi itu, dia pengen menekankan bagaimana dia terpesona sama gambarnya, sama gambar yang dibikin gitu. Cuma itu, oh my god, animasi yang bagus banget bagian situ tuh ya. Soundworknya juga, kualitas suaranya gitu ya, background voice-nya, suara-suaranya gitu bagus, semuanya bagus gitu. Terus apa ya, yang ngena nih, masuk deh, yang ngena banget di gua tuh tema dari anime ini tuh tentang mengejar mimpi lu gitu, atau mengejar apa yang lu suka gitu kan. Gua tuh kena banget sama banyak quote-quote-nya gitu. Gue bacain satu persatu ya, yang kena banget di gua. Awalnya, di paling awal dia tuh bilang gini, Yaguchi yang bilang, Yatora Yaguchi. Gue bilang Yatora Yaguchi aja, sopan. Yaguchi bilang gini ke karakter cewek ini yang dia di klub seni yang menggambar di kanvas gitu. Dia tuh bilang ke si cewek ini, lulusan seni juga nggak menjamin masa depanmu gitu.
Lagi pula aku nggak paham mengapa kamu ambisius terhadap hal yang kau sukai meski tak menghasilkan apa-apa. Gue kayak, yang pertama dulu deh, lulusan seni juga tidak menjadi masa depanmu. Itu persis banget sama apa yang gue ucapin pas gue masuk kuliah, coy. Men, gue iseng aja sama nyokap gue gitu kan. Mi, sekolah sekolah apa kuliah musik boleh nggak? Aduh, apa kamu ini nggak jelas, lalalala. Cuma gue berasa terafirmasi karena iya bener juga gitu loh. Maksudnya seni itu nggak menjadi masa depan gitu. Akhirnya gue masuk teknik. Lu tau gue sekarang kerja di bidang apa? IT, programming. Jauh banget coy, jauh banget. Gue teknik industri. Jauh banget, kesel gitu kan. Aduh, itu pertama yang kena. Jadi kayak gue seperti menjilat ludah sendiri gitu. Apa yang diliatin di situ tuh yang benar-benar yang gue alamin gitu. Aduh. Terus yang kedua, lagi pula nggak paham mengapa kamu ambisius terhadap hal yang kamu sukai meskipun nggak menghasilkan apa-apa. Yang tadi gue bilang, gue rasa tuh emang seni musik tuh nggak menghasilkan apa-apa. Sejujurnya gue suka musik guys. Gue nyanyi sebenarnya. Gue main gitar tapi karena ada gangguan fisik, kecelakaan di tangan gue, jadi gue nggak bisa main maksimal juga gitu. Coba gitu, kena banget nih gue pas nonton. Gue coba bisa kayak man, ini tuh gue banget nih dulu nih, begini banget nih, gila. Aduh, ya Gucci tuh orangnya tuh kayak dia masih nggak mau stand out gitu loh orangnya. Ya udahlah, gue bergabung dalam society, apa sih society ya, itulah pokoknya. Dia nggak mau yang kayak stand out banget, dia nggak mau kelihatan aneh gitu loh. Dia ngerasa seni itu aneh buat dia gitu. Dia maunya itu blend in aja sama orang. Ada satu scene tuh yang menurut gue simple, humoris, cuma gue rasa dalam banget gitu. Dia bilang nih, pulang pagi-pagi habis nonton bola sama temen-temennya. Nonton bolanya tuh di satu kafe, di kayak kafe 24 jam kayak di Sudirman gitu loh, atau enggak di Tamrin. Jadi kayak keluar tuh kayak gunung-gunung tinggi semuanya gitu. Nah terus dia keluar, teman dia satu tuh mabok banget gitu. Mereka pasti gotong gitu kan. Sambil digotong dia ngeliat ke atas, wah pemandangannya bagus gitu. Terus dia bilang sama temannya, coy, bukan temannya yang mabok ya, temannya yang satu lagi yang gotong. Dia bilang sama temannya, coy, pemandangan Shibuya di pagi hari tuh bagus banget ya. Terus dia bilang, terus temennya langsung kayak, hah? Bagus penuh sampah, bla bla gitu. Terus dia kayak langsung kayak malu kayak, cuma tuh dalam banget menurut gue. Kenapa? Maksudnya dia pun jadi malu untuk berekspresif, untuk mengeluarkan sisi dia yang sebenarnya di hadapan teman-temannya gitu loh. Cuma karena takut mungkin dia bakal ditolak sama teman-temannya kali ya gitu. Jadi kayak, wah itu relate banget. Jadi sial. Ini gue jadi curhat nih ya sama kalian, gila. Apa kita bakal makin dekat nih? BTW gue udah bikin satu project juga yang kalau kalian suka ntar gue share lah itu, tentang kita ngumpul as a community gitu. Terus dialog antara si Yaguchi sama senpai-nya. Nah, pokoknya ngomong-ngomong segala macam, tau-tau si Yaguchi bilang gini kayak, wah senpai, lu tuh berbakat ya, atau bertalenta banget ya gitu. Nah terus senpai-nya bilang gitu kayak, bukan, gue lupa detailnya gimana, gue nggak tulis ini. Cuma dia bilang tuh gini, dia bilang tuh kayak si senpai-nya tuh balas gini, please jangan bilang gue berbakat atau bertalenta, karena gue rasa ya, kalau pribadi gue, dia bilang gitu, kalau pribadi gue menanggapi orang-orang yang bilang gue bertalenta atau berbakat, gue rasa mereka tuh kayak jadi nggak ngelihat jerih payah gue selama ini. Padahal gue itu orangnya, dia tuh hanya memikirkan tentang lukisan itu lebih lama atau lebih dalam dibanding orang lain gitu. Jadi dia bukan berbakat atau bertalenta, dia cuma meluangkan waktu lebih lama dibanding orang lain. Gue langsung kayak, itu quote bagus banget sih. Maksudnya bener gitu, kayak maksudnya gue jujur ya, sejujurnya ini nggak banyak orang tahu sih. Tapi kalau gue ngomong ini, kalian harus follow TikTok gue ya. Jadi ketika gue remaja segala macem, banyak orang puji gue tuh jago nyanyi gitu, jago nyanyi. Cuma karena mereka bilang gue bertalenta, gue jadi kayak seneng banget gitu. Gue
makan aja omongannya gitu kan, tanpa gue kayak gue tahu kalau gue tuh sebenarnya bukan semua orang tuh sebenarnya bisa daripada gue gitu. Semua orang tuh bisa untuk lebih jago, untuk bisa sama kayak gue awalnya tuh mikirnya tuh gitu, cuma tanpa sadar gue tuh puas dengan omongan orang, jadinya gue nggak gitu berusaha lagi ketika orang udah bilang gue jago gitu. Sialnya tuh itu gitu. Jadi pas dia ngomong gitu gue langsung kayak bener juga ya, gue nggak boleh take it for granted gitu. Gue nggak boleh eh, kayak puas dengan omongan orang itu. Jadi kayak gue kayak ya udah, karena gue dibilang jago ya udah, itu gue puas gitu, senang gue di atas orang lain gitu. Padahal gue lupa kalau gue sadar betul kalau gue tuh spend waktu untuk exploring vokal gue tuh lebih lama atau lebih dalam dibanding orang lain gitu. Tuh kena lah gitu kan. Terus yang ketiga ini yang gitu, ending dari episode ini, Yaguchi tuh ngomong gini. Pas itu kalau nggak salah dia udah bikin satu gambar gitu kan, terus dipuji, terus dia pulang ke rumah, terus dia ngeliat pemandangan, terus dia pengen gambar deh gitu. Dia lihat kotak tisu, dia pengen gambar gitu gitu. Terus dia ngeliat hasilnya gitu kan. Bukan, dia pergi ke gurunya, terus dia nanya sama gurunya tuh gini, jika nggak menjamin untuk mencari nafkah, apa untungnya masuk sekolah seni? Itu pertanyaan gue banget sumpah. Itu pertanyaan gue banget. Terus dibalas sama gurunya begini. Melakukan yang kamu suka sebagai hobi itu perspektif orang dewasa. Anak yang tidak berusaha adalah anak yang tak suka apa-apa. Gua rasa tuh gue nggak suka apa-apa gitu. Pas gue nonton ini, gue sambil nge-reflect kan, ternyata gue suka nyanyi, gue suka menghibur orang lain, gue suka membawa positif buat orang lain gitu loh. Itu yang gue suka. Dan itu bukan something yang profesional, praktikal gitu loh. Tapi itu gue suka. Beda gitu kan. Terus jadi gue kayak, man, ini tuh gila banget sih gitu. Terus si guru itu tutup dengan kalimat ini. Bukankah sudah biasa orang berusaha sekeras mungkin demi apa yang mereka sukai? Follow TikTok gua di bawah. Gua ada bikin TikTok buat gua nyanyi. Follow guys, follow, dan tiap kali gua upload like. Man, itu TikTok pribadi BTW, bukan TikTok Juda Anime gitu ya. Aduh, sumpah. Kena banget. Gue tuh kayak, wah sih. Gue kayak karena anime ini jujur ya, gue jadi kayak oke, gue upload lagi di TikTok gitu. Kalau kalian lihat video gue terbaru sama yang video sebelumnya itu kayak ada selangnya tuh bulan kayaknya gitu. Aduh, gue rasa gue bakal suka banget anime ini sumpah. Gue bakal ikutin anime ini dari awal sampai akhir. Gue nggak tahu kalian bakal suka anime ini atau enggak. Komen di bawah. Gue pengen tahu reaction kalian sama anime ini tuh seperti apa yang kalian sukai mungkin ya gitu. Dan gue pengen minta masukan juga sih, menurut kalian tuh gue bakal reaction per episode kayak begini, atau mending gue tunggu di ending baru gue kasih recap apa yang gue suka dari anime ini secara keseluruhan gitu. Nah gue sebenarnya tuh demi mungkin gue konten terus ya, jadi gue mikir tiap anime yang gue nggak reaction gue bakal review kayak begini gitu. Dan gue bakal ngelakuin tuh di tengah minggu, jadi nggak terlalu nge-push jadwal gue, karena gue bakal reaction banyak gitu. Yang pasti itu Mushoku Tensei sama Demon Slayer, dan itu cuma selang 1 hari gitu. Nah jadi ntar lihat lah itu nguploadnya gimana juga. Cuma gitu guys, komen di bawah kalian pengen gue bikin review begini aja, atau maunya. Jujur gue nggak mau reaction sih, karena gue rasa anime ini tuh bukan something yang bisa gue reaction gitu, karena banyak dalam banget ke diri gue sendiri gitu. Jadi gue mau experience langsung aja sendiri gitu, personal maksudnya. Terus gue bakal reaction abis itu gitu. Nah komen di bawah kalian prefer gue yang kayak gimana. Terus apa lagi ya, itu sih teman-teman kurang lebih. Tadi kan gue bilang gue bakal reaction Mushoku Tensei sama Demon Slayer. Ada satu anime lagi kayaknya yang bisa gue reaction, tapi kalian komen di bawah aja. Gue pengen tahu kalian maunya apa gitu. Gue pengen ya itulah, put into consideration gitu.
Nah itu sih teman-teman. Makasih udah nonton teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi bell juga biar bisa dapat notif terbaru dari video-video gua. Makasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.